kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, Kamis 17 Agustus 2023, segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada komandan upacara dipimpin oleh pimpinan barisan yang paling kanan. Inspektur upacara berkenan memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur upacara dipimpin oleh Komandan upacara. Kepada Inspektur upacara, hormat. Laporan Komandan upacara kepada Inspektur upacara. Lapor upacara memperingati detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, Kamis 17 Agustus 2023. Siap, dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Seragam, maju. Jalan. Mengeringkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenang perjuangan Bapak kita sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan semacam ini. Mari kita merenung, mengenang dan mendoakan mudah-mudahan apa yang sudah diperjuangkan menjadi tabungan kebaikan ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat Inspektur Upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat dikebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda, amma ba'd. Pertama, mari kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya kepada petugas dan pasukan Paskibra yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita beri semangat untuk mereka. Ini bukan hanya untuk petugasnya, tapi mudah-mudahan setiap siswa bisa belajar meskipun tidak ikut dalam pasukan Paskibra. Mudah-mudahan bisa belajar dan bisa menyelenggarakan pasukan-pasukan yang lain di tempat-tempat yang lain. Jadi ini bukan hanya kesempatan bagi petugas, tapi kita juga bisa belajar bahwa salah satu contoh pelaksanaan Paskibra ya semacam itu, dan bisa kita tiru di tempat kita masing-masing. Belajar bukan hanya ketika kita menjadi peserta, ketika kita melihat, mengamati pun kita juga harus belajar untuk bisa seperti yang sudah dilaksanakan tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin berbicara tentang nasionalisme. Sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa kita bisa mengatakan bahwa nasionalisme itu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, dan bahkan bisa kita katakan itulah yang dilakukan oleh Nabi ketika berkata tentang Mekah. Kalau saya tidak dikeluarkan oleh kaumku dari kamu, maka saya akan tetap tinggal di dalam kamu, yaitu Mekah. Kalau Nabi tidak diusir oleh kaumnya dari Mekah, maka Nabi tidak akan meninggalkan kota Mekah. Itu sejatinya sebenarnya adalah nasionalisme. Oleh karena itu ketika Nabi harus hijrah ke Madinah, maka tujuan utamanya adalah kembali ke Mekah untuk membersihkan dan memberdayakan, memajukan kehidupan masyarakat Mekah. Terjadilah Fathul Makkah. Maka kalau kemudian kita menumbuhkan, mengembangkan, menghidupkan nasionalisme, harus punya tujuan yang positif. Kita memajukan kehidupan bangsa kita, membebaskan dari segala bentuk keterikatan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak hakiki. Kemudian kita juga menghidupkan keadilan dan persamaan hak di antara kita semua. Dan Nabi melalui Fathul Makkah telah menghidupkan, membebaskan Mekah dari pengaruh kemusyrikan, menghilangkan kelas-kelas sosial
di dalam masyarakat Kota Makkah tidak ada perbedaan antara bangsawan dan antara rakyat biasa. Maka kita juga harus demikian ketika kita menghidupkan nasionalisme di dalam tubuh bangsa Indonesia, maka kita harus menghilangkan semua bentuk ketidakadilan, kezaliman, dan kemungkaran-kemungkaran yang kita lihat di Indonesia ini. Kita kembali kepada diri kita, mari kita bebaskan diri kita dari keterikatan dengan hawa nafsu dan kepentingan yang tidak berpihak kepada kepentingan dan masalah agama dan masalah umum. Yang ketiga, peringatan semacam ini jangan hanya dijadikan sebagai sebuah rutinitas belaka, tapi ini pelajaran bahwa telah banyak perjuangan nyawa, darah, harta para pendahulu kita yang diberikan untuk bangsa Indonesia demi kenyamanan dan keamanan ketertiban kehidupan kita. Maka sebagai wujud apresiasi meneladani perilaku mereka, mari kita ciptakan kenyamanan, keamanan, ketertiban di lingkungan kita, termasuk kepedulian sosial kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ciptakan keadilan, kita tingkatkan kedamaian, kita wujudkan persamaan dan kesamaan hak. Jangan hanya kita menuntut hak, tapi kita juga harus menunaikan kewajiban kita. Kita pupuk persatuan, kita tingkatkan kesepahaman agar kita bisa maju bersama menghadapi musuh-musuh yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan tantangan terbesar bangsa Indonesia itu bukan orang luar, tapi adalah orang Indonesia itu sendiri. Dan tantangan kita adalah diri kita sendiri. Maka meneladani kemerdekaan dan perjuangan mereka, para pendahulu kita, mari kita bebaskan diri kita dari keterikatan, dari ketidakadilan, dan dari kesewenang-wenangan diri kita atau kesewenang-wenangan orang lain. Yang keempat, yang terakhir, 17 Agustus tahun ini berada pada hari-hari terakhir bulan Muharram. Harusnya ru'yah dulu, karena 1 Safar ini 00 derajat sekian, 16 berapa itu, 11 berapa itu. Harusnya ini tanggal 30 Muharram kalau ikut ru'yah, tapi semua sepakat tidak ada sidang isbat hari ini tanggal 1 Safar. Artinya apa? Bahwa nilai hijrahnya Rasulullah yang kemudian kita sering meringati pada bulan Muharram itu punya semangat pembebasan dan punya semangat perubahan. Maka mindset kita harus kita rubah. Salah satunya terkait dengan prinsip Muhammadiyah adalah bahwa ilmu pengetahuan itu bisa kita maksimalkan untuk mempermudah pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan hari-hari yang lain. Maka kita rubah mindset kita bebaskan diri kita dari fanatisme dan yang lain sebagainya, sehingga kita benar-benar bisa merdeka sesuai dengan kebenaran yang kita yakini itu benar. Merdeka bukan fanatik,
yang tidak berdasarkan ilmu, tapi ketika kita bisa menampilkan pendapat kita sesuai dengan argumen yang benar dan kita menerima sesuai dengan kebenaran, maka itulah hakikat kemerdekaan yang kita miliki. Yang kelima, ada satu contoh dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu berada di bawah tekanan kerajaan dan kekuasaan pada waktu itu, Nabi Ibrahim minoritas, tapi masih berani mengatakan inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Meskipun berada statusnya sebagai minoritas pada waktu itu, tapi Nabi Ibrahim masih berani memproklamirkan terbebas dari perilaku yang tidak baik. Inna bura'a'u minkum. Maka merdekakan diri Anda, diri kita, dengan menjadi diri kita sendiri, dengan menjadi pribadi muslim, pelajar yang menghargai dan mengamalkan serta menyebarkan, menebarkan nilai-nilai Islam dan tauhid dalam diri kita. Ketika kita tidak berani, maka sebenarnya hakikatnya kita masih terjajah. Mudah-mudahan kita bisa memulai dengan kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, dan kepada negara, serta yang paling penting kita bisa menghidupkan dakwah Islamiyah di lingkungan kita. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tetap merdeka dengan pribadi-pribadi yang tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita di hari ulang tahun RI yang ke-78 ini kita berdoa kepada para pahlawan, para pejuang kemerdekaan yang telah memperjuangkan Indonesia merdeka, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, tapi khusus yang seiman dan seagama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minat was-shalihin was-shalihat al-ahya'i minal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa'anna al-bala wal bata wal fahsya. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahli kafar wal musyrikin wal munafiqin wa dammir a'da'aka wa a'da'al mu'minin wal muslimin. Rabbana taqabbal minna du'ana salatana wa jami'i a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara memperingati detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 Kamis 17 Agustus 2023 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Alhamdulillah, pasukan bisa dibubarkan. Penghormatan peserta upacara kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara.
Inspektur upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Komandan upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan.